bersama aku, Anissa Rista Nurjana dari kelas 2P Manajemen. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah Manajemen Inovatif pada pertemuan yang ke-10, yaitu mengenai budaya manajemen pengetahuan organisasi. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, akan aku jelaskan setelah ini. Oke, pada pertemuan yang ke-10 kali ini, yaitu mengenai budaya manajemen pengetahuan organisasi. Dalam subbab ini, akan ada beberapa materi yang akan dibahas di dalamnya. Yang pertama yaitu ada konsep budaya manajemen pengetahuan, lalu yang kedua ada manajemen mencakup, selanjutnya yang ketiga ada budaya sharing pengetahuan, dan yang terakhir yang keempat yaitu ada unsur budaya sharing pengetahuan. Untuk lebih lanjutnya, di dalam pembahasan subbab materi dari beberapa hal tersebut yang disampaikan akan dipaparkan setelah ini. Jadi, enjoy the video. Yang pertama yaitu ada konsep budaya manajemen pengetahuan. Menurut Stoner, budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Mulyono pada tahun 2003 berpendapat bahwa budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Sudut pandang lain dari budaya adalah merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Budaya juga merupakan sebuah produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misalnya, organisasi yang tersentralisasi berbeda juga dengan organisasi yang terdesentralisasi. Selain itu, budaya juga merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikolog antara individu dengan organisasi. Selanjutnya yang tidak kalah penting dari konsep budaya manajemen pengetahuan yaitu ada manajemen mencakup. Di sini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada mengkoordinasi SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu ada menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat yaitu ada melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima yaitu ada melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Sebelum lebih jauh akan memaparkan tentang budaya sharing pengetahuan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai knowledge management itu sendiri. Knowledge management atau manajemen pengetahuan merupakan suatu sistem atau proses yang terformat dan terarah yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, mencari, mengumpulkan, memilih, mengorganisir, mendokumentasikan, menyimpan, memelihara, dan menyebarkan informasi serta pengetahuan dalam rangka mendukung kebutuhan masing-masing individu di dalam perusahaan sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang baik untuk mendukung strategi bisnis. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu ada budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfers. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan. Bila sudah dimiliki, dapat dimanfaatkan banyak orang.
Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Selanjutnya yaitu ada unsur budaya sharing pengetahuan. Di dalamnya terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Selanjutnya yang kedua yaitu budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Selanjutnya yang keempat yaitu perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Dan yang terakhir yaitu ada kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Oke, cukup sekian materi yang bisa aku sampaikan pada pertemuan yang ke-10 ini mengenai budaya manajemen pengetahuan organisasi. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya dengan materi yang berbeda. Thank you semuanya yang udah nonton dan see you. Bye-bye.